Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar berita yang mantap-mantap jos. Yang pertama kini datang dari TNI Angkatan Laut yang ternyata dikabarkan kini sedang membuat sebuah sistem pertahanan pantai baru untuk Indonesia guys. Kemudian nanti kabar kedua datang dari pengamat militer yang mengungkapkan bahwa faktualnya saat ini kondisi alutsista Indonesia 50% sudah usang, bahkan tidak siap tempur guys. Dan ketiga nanti kabar datang dari fakta yang menyebutkan bahwa ternyata warga Bangladesh lah yang menyelundupkan orang-orang Rohingya ke Aceh Indonesia guys. Nah, semakin lama semakin amsyong nih guys. Oke, langsung saja kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Yang pertama dikutip dari sumber berita berikut. TNI Angkatan Laut pun kini dikabarkan bakal membangun pertahanan pantai Indonesia untuk menahan serangan amfibi guys. Jadi serangan amfibi ini maksudnya serangan dari laut ke darat yang biasanya dilakukan dengan kapal-kapal LPD dan kapal-kapal pendarat ke pantai dengan kelompok serang para pasukan marinir guys. Nah, untuk menghalau serangan-serangan seperti ini biasanya suatu wilayah pantai wajib memiliki sejumlah alutsista untuk menghajar balik serangan amfibi seperti ini yang biasanya disebut dengan operasi anti-amfibi, di mana pertahanan pantai ini pun disebut dengan nama Coastal Defense. Seperti apakah itu? Oke, lanjut. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kasal Muhammad Ali dalam acara peringatan Hari Armada ke-78 di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin guys. Beliau pun mengatakan bahwa Coastal Defense itu didesain untuk menghalau serangan amfibi dari pihak musuh. Dan lanjut ia katakan bahwa Coastal Defense yang kita harapkan tentu saja bisa menghalau kekuatan laut lawan. Jadi seperti operasi anti-amfibi ujarnya. Apabila unsur-unsur asing ingin menyerang ke wilayah kita, kita bisa menghalau di perairan kita. Jadi tidak sampai masuk ke darat, ujar pemimpin Angkatan Laut Indonesia ini guys. Nah, lanjut Kasal Muhammad Ali ini pun mengatakan bahwa desain Coastal Defense itu sudah ada petunjuk operasi gabungannya. Dan untuk saat ini desain itu pun sedang disusun oleh Markas Besar TNI Indonesia. Beliau katakan sudah disusun di Mabes TNI dan kami akan menyiapkan pangkalan-pangkalan yang bisa menahan serangan amfibi lawan, ujar beliau. Dalam pertahanan pantai itu, ia mengungkapkan bahwa alat utama sistem persenjataan yang akan digelar adalah rudal anti kapal, termasuk juga nanti drone-drone tempur anti kapal guys. Mantap jos. Nah, kalau menurut kalian selain rudal anti kapal dan drone-drone anti kapal, kira-kira alutsista apa lagi nih yang cocok untuk dipasang di pantai-pantai Indonesia, terutama di wilayah yang dekat dengan perbatasan negara-negara asing? Oke, lanjut kabar yang cukup amsyong. Seperti yang kita tahu, memang dalam 1-2 tahun ini Indonesia terlihat gencar melakukan peremajaan bahkan pembelian pemborongan alutsista baru nih guys. Dan hal ini pun ya ternyata memang wajar, karena baru-baru ini seorang pakar menyebut bahwa faktanya ternyata alutsista Indonesia sudah 50% usang dan tidak siap tempur guys. Dan kini dikutip dari sumber-sumber berita berikut. Hal ini pun diungkap oleh pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, yaitu Khairul Fahmi, yang menilai bahwa kondisi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak siap tempur. Beliau katakan kalau mau diakui sebenarnya kondisi alutsista kita cukup memprihatinkan guys. Hampir 50% dari alutsista yang kita miliki saat ini dan dioperasikan itu tidak hanya tua, tetapi juga usang dan dalam kondisi yang tidak siap tempur. Dan lanjut beliau katakan bahwa hal ini pun tentu akan meningkatkan kerentangan dan meningkatkan resiko bagi pertahanan kita negara Indonesia. Dan ini artinya di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, yang sangat dinamis dan fluktuatif ini, kita akan sangat rentan guys. Pertahanan kita akan sangat rentan dan sulit untuk berharap kita mampu menjaga kedaulatan kita dengan baik.
khususnya ketika dihadapkan pada potensi-potensi ancaman baik dari luar maupun dari negeri sendiri guys. Nah, cukup amsyong, artinya gebrakan pemerintah Indonesia yang saat ini belanja alutsista secara jor-joran memang sudah sangat tepat guys. Mengingat dunia yang saat ini ya memang semakin panas. Di sana perang, di sini perang, di dekat wilayah kita pun sebenarnya juga lagi panas nih. Terutama di Laut Cina Selatan, ya kan? Nah, dengan kondisi yang semakin panas ini, tapi ternyata banyak dari kondisi alutsista kita bahkan dikatakan tidak siap tempur guys. Maka dari ini sudah sangat tepat langkah pemerintah Indonesia untuk memborong senjata-senjata baru, kendaraan-kendaraan tempur baru, jet-jet tempur baru, bahkan kapal-kapal perang baru. Mantap, jos. Oke, lanjut kabar ketiga lagi yang cukup amsyong. Gelombang ribuan pengungsi asing Rohingya yang tiba-tiba ramai datang ke Indonesia. Kini sedikit demi sedikit mulai terkuak kebenarannya guys, dimana ternyata mereka datang ke Indonesia adalah karena benar-benar dikirim dan diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan parahnya oknum tersebut adalah warga negara asing yang merupakan warga negara Bangladesh. Cukup amsyong. Dikutip dari sumber-sumber berita berikut, tak main-main guys, baru-baru ini sindikat para penyelundup itu pun akhirnya terkuak dan salah satunya telah tertangkap oleh pihak kepolisian Indonesia, di mana baru-baru ini seorang warga negara Bangladesh yang diduga menyelundupkan pengungsi Rohingya ke Aceh telah ditangkap oleh polisi, yaitu seorang laki-laki berinisial HM yang dianggap telah menyediakan kapal kayu untuk rombongan pengungsi dari Bangladesh. Bahkan saat mencapai Aceh, Indonesia, ia pun menyamar sebagai salah satu pengungsi guys. Dan berkat kerja keras kepolisian Indonesia, kini Kepala Kepolisian Resor PDAKBP Imam Aspali pun mengatakan bahwa penyelundup itu telah ditangkap dan diketahui telah mendapatkan keuntungan yang setara dengan harga 7 juta sampai 14 juta dari setiap orang yang diselundupkan ke Aceh. Dan jika ditotalkan dari hasil kejahatan tersebut, agen itu pun mendapatkan cuan sekitar 3 miliar rupiah guys. Bahkan mereka yang mendapatkan cuan, kita pula yang dibuat susah di Aceh sini guys. Pasalnya orang-orang Rohingya ini pun sebenarnya bukan benar-benar ingin mengungsi karena mereka sebenarnya sudah ditampung di negara Bangladesh. Tapi kenyataannya para orang-orang Rohingya ini pun sebenarnya ingin mencari tanah baru guys. Tanah baru tempat tinggal mereka dan menetap untuk selama-lamanya, yaitu di Aceh, Indonesia. Cukup amsyong. Dan kini mengetahui hal-hal seperti ini, warga Indonesia pun wajib waspada pada kedatangan orang-orang asing ini ke tanah Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.